Rapia terletak di dataran tinggi Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terkenal sebagai penghasil sayur berkualitas. Beragam jenis komoditas sayur dikembangkan masyarakat di wilayah ini. Dan inilah Kampung Sayur Desa Kanreapia. Pagi di Kanreapia adalah hal yang istimewa. Di antara hijaunya tanaman, di antara aroma bumi yang harum, terasa hadirnya semangat kehidupan yang mengalir begitu alami. Setiap hari petani di desa Kanreapia menghubungkan dirinya dengan alam, merawat berbagai jenis sayuran di bawah naungan Gunung Bawakaraeng. Terletak di antara hamparan perbukitan hijau di dataran tinggi, dengan ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, Kanreapia hadir sebagai mutiara yang tersembunyi yang menawarkan pesona alam dan kekayaan hasil bumi, terutama sayur-sayuran yang melimpah. Berjarak sekitar 74 km dari ibu kota Kabupaten Sukuminasa, Kanreapia merupakan desa penghasil sayuran yang memiliki iklim dan tanah yang subur. Dengan iklim yang cenderung sejuk, sehingga potensi sayuran mampu dikembangkan di desa ini. Bahkan anugerah kekayaan alamnya secara terus-menerus berproduksi sayur-sayuran setiap musimnya. Sejak dahulu, Kanreapia dikenal memiliki hasil pertanian yang melimpah. Seiring perkembangannya, pertanian telah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat. Petani sayur Kanreapia terus mengelola lahan pertanian mereka sehingga Kanreapia menjadi salah satu desa penyangga kebutuhan sayuran untuk Sulawesi Selatan yang setiap hari dapat memanen berton-ton hasil pertaniannya. Permisi Pak Jamal, saya Arman Pak. Selamat datang di Kanreapia. Iya Pak, saya dari zona tani Pak. Ini Iya. saya tadi petik-petik Pak, sebentar. Ini masalah daun seledrinya. Iya. Ini memang Pak komoditas di Kanreapia itu seperti apa Pak sebenarnya sebagai kampung sayur? Iya, jadi komoditi Kanreapia itu kan kita ada beberapa sebenarnya. Jadi ada misalnya daun seledri yang ada di sekitar kita ini, ada kol, ada sawi, ada tomat, ada daun bawang, dan daun seledri sendiri yang ada di sekitar kita ini.
ini. Dan memang rata-rata masyarakat petani sudah mulai beralih jadi petani seledri. Kenapa seperti itu? Karena mereka percaya bahwa dia bisa mendapatkan pendapatan harian. Jadi setelah mereka misalnya di ujung panen, tengah sampai ujung atas lagi, itu bisa mereka kembali panen lagi. Dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain. Iya, dan hasil sayuran juga besar-besar Pak Jamal. Sangat luar biasa. Iya, itu bagaimana Pak dari sisi edukasinya sebagai petani begitu kepada masyarakat luas untuk membagikannya begitu, seperti apa Pak yang dilakukan? Jadi kan kita sebagai komunitas dari Rumah Korang, komunitas sebagai Rumah Korang, kemudian bagaimana melakukan gerakan literasi, edukasi kepada masyarakat petani, bagaimana betul-betul kita mencoba memaksimalkan kampung sayur atau desa Akan Rapia ini betul-betul mampu menghasilkan sayur mayur yang secara kuantitas dan kualitas itu mampu dihasilkan bersama dengan petani-petani kita. Nah, langkah-langkah kita itu adalah bagaimana kita bisa menjadi petani yang betul-betul, misalnya kita menjaga mata airnya, membuat misalnya penghijauan, pertanian organik, agar pertanian ini bisa berkelanjutan. Tapi sebelumnya, sebelum bertani seperti ini Pak, masyarakat di Akan Rapia itu untuk pekerjaannya itu seperti apa Pak sebenarnya? Ya, jadi kalau kita bicara Desa Akan Rapia, sejarah dari Desa Akan Rapia, mereka dulunya bertani markisa, jagung, ubi jalar. Nah, setelah adanya ilmu baru bagaimana potensi Desa Akan Rapia bisa mampu menghasilkan sayur mayur, akhirnya mereka mulai masuk menanam kentang, menanam sayuran lain, misalnya kol, sawi. Nah, di beberapa terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini, kemudian mereka masuk lagi di budidaya seledri. Ya, tapi apa sebenarnya Pak tantangan dari masyarakat di Akan Rapia sendiri, apalagi kan dengan banyaknya jenis komoditas sayur di sini Pak, itu seperti apa? Tantangan kita tentu bagaimana tanah tetap subur, pengairan tetap aman, terjaga, jadi petani itu bisa menanam di musim hujan, musim kemarau. Jadi bagaimana memberikan contoh bahwa betul-betul segala musim kita bisa menanam di Akan Rapia, dan kita mencoba bagaimana menjadi petani online. Jadi tantangan kita adalah pasar, tantangan kita adalah bagaimana tanah tetap subur, tantangan kita adalah bagaimana tetap menghadirkan mata air sehingga di musim kemarau petani masih bisa menghijaukan sayuran mereka. Iya. Dengan tantangan seperti yang disebutkan tadi Pak ya, kalau misalkan kemarau kan otomatis perairan juga bakal terhambat Pak. Ya, para petani itu bagaimana Pak mereka berinovasi agar tanamannya tetap subur, tetap terairi begitu Pak? Itu seperti apa Pak yang dilakukan? Iya, jadi kan para petani itu selain dia bagaimana melakukan budidaya, misalnya mencangkul, menanam, perawatan, tapi petani juga kita memberikan edukasi bahwa mata air itu sangat penting, pengairan itu sangat penting. Makanya kita mencoba memberikan edukasi, mereka menjaga mata airnya, ada penghijauannya, kemudian kita menggunakan pipanisasi, setelah itu kemudian kita alirkan ke embung penampungan air, setelah di situ mereka kemudian akan alat sprinkler, hemat air, dan itu bisa mereka melakukan penyiraman sambil mengerjakan aktivitas lain. Jadi hemat tenaga, hemat dari segi biayanya, dan bagaimana aktivitas di pertanian itu betul-betul bisa produktif. Iya, berarti memang sudah banyak hal yang dikembangkan ya Pak dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini. Ada apa inovasi-inovasi yang dilakukan dari teman-teman petani di Akan Rapia? Iya, jadi salah satunya itu adalah bagaimana pertanian organik itu hadir di kita. Jadi bukan hanya kita berpikir hari ini saja, tetapi pertanian itu bisa diwariskan. Nah, salah satunya adalah kita mencoba bagaimana berbagi pupuk organik ke masyarakat petani sehingga terbiasa mereka menggunakan pupuk organik begitu. Nah, selain itu bagaimana kemudian pasar itu para petani, teman-teman petani kita mencoba ketika mereka panen, mereka berselfie di lahannya mereka. Iya, untuk pasarnya. Ya. Jadi hari ini memang kita akui bahwa pasar itu sudah mampu menyerap hasil tani di Desa Akan Rapia secara offline, tetapi ke depan tentu kita ingin mencoba bagaimana pemasaran itu bisa online. Jadi offline-nya dapat, online-nya dapat. Oke, tadi disinggung sedikit masalah pupuk organik Pak ya. Iya. Itu edukasi memang diberikan Pak dari dulu atau baru-baru saja Pak yang kita berikan kepada masyarakat petani yang ada di sini Pak? Iya, jadi sejak komunitas kami lahir, bagaimana kemudian kita bisa melihat potensi yang ada, tetapi kita juga bagaimana memberikan edukasi, petani tidak boleh rakus. Petani harus melihat jangka panjangnya. Nah, ketika pada waktu itu kita mencoba melahirkan program pertanian organik. Petani Go Organik. Di tengah tantangan perubahan iklim,
di sektor pertanian, Desa Kanrapia yang berada tepat di bawah kaki Gunung Bawah Karaeng memiliki sumber mata air yang mampu memenuhi kebutuhan pengairan petani setiap musim. Di dampak El Nino, petani melakukan persiapan dengan menampung air dari sumber mata air alami. Di Desa Kanrapia terdapat kurang lebih puluhan embung untuk memastikan petani tetap dapat berproduksi. Embung yang dikelola dari swadaya masyarakat ini dalam melakukan penyiraman sayur-sayuran dialirkan melalui pipa. Penyiraman dilakukan secara terjadwal dengan memanfaatkan air yang telah ditampung dalam embung. Petani sangat berharap penggunaan embung ini dapat menyiasati kekeringan di musim kemarau. Yang menjadi tumpuan utama pertanian Desa Kanrapia diantaranya seledri, wortel, sawi, kembang kol, kentang, dan daun bawang. Salah satu jenis sayuran yang dominan ditanam petani yaitu daun seledri. Tanaman sayuran dengan batang pendek, daunnya berlekuk dan bertangkai daun panjang ini dapat tumbuh subur pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dan termasuk komoditas sayuran jangka pendek yang dapat dipanen relatif atau yang singkat dengan permodalan tanaman yang cukup efisien. Komoditas daun seledri dengan kualitas baik dihasilkan dari Desa Kanrapia, mulai dari masa tanam hingga panen. Tanaman seledri memiliki rentan harga terendah hingga tertinggi, bergantung pada musim dan jumlah seledri di pasaran. Tanaman ini memiliki masa tanam hingga 7 bulan. Selama 7 bulan itu, petani dapat memanennya setiap minggu. Setelah masa tanam 3 bulan, baru dapat dipanen selama 1 minggu sekali. Saya beralih ke seledri karena cara penanamnya lebih mudah, pekerjaannya juga lebih mudah dan hasilnya lebih banyak. Saya menanam itu dari pembibitan, bibitnya itu sekitar lebih 1 bulan baru dikasih pindah, dibedeng, ditanam, baru bisa dipanen umur 2 bulan. Kalau masa panennya sekitar 2 bulan, dari masa tanam baru bisa dipanen. Perawatannya sering dikasih pupuk supaya tidak terkena hama, sama yang dikasih juga bahan kimia sedikit supaya tidak terkena cacat, apalagi kalau musim hujan begini. Iya, kalau masalah seledri sangat menjanjikan karena untunya lumayan bagus. Desa Kanrapia bertekad menjadi sentra penghasil sayuran untuk mencukupi kebutuhan pangan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menunjang perputaran roda ekonomi masyarakat Desa Kanrapia yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Antusias warga untuk berkebun cukup tinggi, terlebih dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanam berbagai jenis sayuran.
Potensi sayur-sayuran dari Desa Kanreapia cukup besar, sehingga hasil pertaniannya sudah dipasarkan hingga ibu kota provinsi. Bahkan telah mampu dipasarkan hingga di luar Pulau Sulawesi dan menembus pasar di Pulau Kalimantan dan Papua. Sebuah program dari komunitas Rumah Koran yang mewadahi pemasaran hasil panen perkebunan sayur di Kanreapia yang berjalan sejak tahun 2021. Melalui pasar tani, sangat efektif dalam promosi dan penjualan produk sayuran segar dari petani langsung kepada masyarakat atau konsumen. Suatu hal yang penting bagi petani sayur dalam hasil panennya, yaitu dalam proses pemasarannya. Hasil panen sayur dalam jumlah yang banyak, petani memerlukan kerjasama dengan pengepul sayur dalam proses penjualannya. Pengepul sayur di Desa Kanreapia memiliki peran aktif dalam proses pertanian, terutama pemasaran, dan sebagai penggerak roda ekonomi bagi para petani. Sebagian besar petani di Desa Kanreapia menjual hasil panennya kepada pengepul untuk mengangkut hasil panennya dari kebun petani dan selanjutnya diangkut ke dalam truk untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain. Pengepul akan menjual hasil panen dengan keuntungan dengan petani sayur. Biasanya dari petani kentang tergantung dari panennya. Kalau memang banyak panen kentang, ya dicocok harga diambil semua. Terus banyaknya biasa 10 tong bahkan di atasnya. Setelah saya kumpulkan dari petani, dibawa ke gudang, di situ dikerja disortir, baru dijual lagi. Kalau saya penjualannya macam-macam, yang rekang, sama Samarinda, Batu Licin, bahkan Makassar. Inovasi terus dikembangkan untuk menunjang Kanreapia sebagai daerah yang dijuluki sebagai kampung sayur. Kemajuan pertanian dan pedesaan dengan aksi kolaborasi yang terus berkelanjutan sepanjang tahun kini telah dinikmati masyarakat, sehingga terus bergerak bersama memajukan pertanian dan pedesaan yang ada di Kabupaten Goa. Pengembangan usaha budidaya sayuran di Desa Kanreapia memiliki tujuan penting bagi masyarakat dalam meningkatkan potensi ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan, hingga potensi wisata.
gerai produk sayuran Kandreapia turut memperkuat stok pakan lokal dan memperkuat sejumlah pasar tradisional untuk menggenjot produktivitas produk unggulan. Desa ini menjadi bukti nyata bahwa dengan perawatan yang sungguh-sungguh, dedikasi, dan semangat, serta kolaborasi yang didukung inovasi pertanian secara terus-menerus akan membawa sektor pertanian Desa Kandreapia semakin maju dan lebih baik lagi. Berkat ketekunan dan inovasi yang dilakukan oleh para petani yang ada di Kandreapia, saat ini hasil pertanian dari sayur mereka sudah menyuplai kebutuhan masyarakat, baik di pasar-pasar tradisional hingga modern, baik itu di wilayah Kabupaten Goa, Kota Makassar, hingga diekspor ke Pulau Kalimantan. Dan inilah akhir perjalanan saya menjelajahi Kampung Sayur Desa Kandreapia.